Selamat pagi saudara, kita masuk di sesi dialog dalam Kompas Sulsel untuk edisi hari ini. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar melakukan sebuah program menyasar para siswa SMA yang usianya sudah 17 tahun untuk kemudian dilakukan perekaman iktp untuk kemudian diberikan KTP kepada siswa yang merupakan pemuda atau anak yang sudah berusia 17 tahun. Apa dasar dan tujuan dilakukan sasaran ke sekolah-sekolah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini, dan bagaimana tentang kepengurusan administrasi kependudukan di catatan sipil? Tema besar ini akan kita bahas di sesi dialog kali ini. Langsung kami hadirkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Ibu Aryati Puspasari Abadi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih di tengah kesibukan yang begitu padat, Anda menyempatkan ke studio Kompas di Makassar memenuhi undangan kami untuk menjawab beberapa pertanyaan penting dari saya. Terima kasih Ibu Puspa. Bu Puspa, saat ini mungkin bisa Anda gambarkan bagaimana tentang kepengurusan administrasi kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang selalu setiap harinya kita pandang begitu padat masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan di sana begitu. Jadi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menghasilkan 24 jenis dokumen, memang ini kayaknya sudah menjadi kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar masyarakat kita, sehingga ketersediaan dokumen kependudukan itu memang dianggap sangat penting sekali. Oke, jadi 24 jenis dokumen yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan. Apa saja itu mungkin diantaranya yang paling penting? Diantaranya yang paling top itu KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte pernikahan, akte perceraian bagi yang non muslim ya. Kemudian ada kartu identitas anak, ada surat keterangan, beberapa surat keterangan. Itu semua adalah bagian dari produk yang kami hasilkan, termasuk surat pindah masyarakat yang mau pindah dari Kota Makassar misalnya ke kota tujuan. Itu semua yang kami terbitkan. Begitu banyak ya, dan nampaknya ini menjadi sesuatu yang padat begitu setiap harinya. Makanya pemandangan yang tidak lazim lagi kita lihat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini selalu ramai warga masyarakat begitu ya. Terkait dengan iktp, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabarnya saat ini sedang menggalakkan sebuah program menyasar siswa-siswa SMA yang usianya sudah 17 tahun untuk melakukan perekaman iktp langsung di sekolah tersebut. Apa yang kemudian melatar belakangi ini dan tujuannya apa? Ya, jadi saya ingin menyampaikan pertama bahwa jumlah penduduk kita saat ini itu di angka sekitar hampir 1,5 juta jiwa. Di antaranya itu adalah ada 1 juta lebih, 1.020.000 sekian adalah penduduk yang wajib KTP. Tetapi setelah kami lihat di database, ternyata masih di angka 965.000 lebih warga kita yang baru melakukan perekaman. Artinya masih ada di angka kurang lebih 95% kurang lebih. Nah, ini yang menjadi persoalan buat kita karena kita masih punya pekerjaan rumah 55.000 lebih, hampir 56.000 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Entah dia di mana, maka dengan program salah satunya adalah menyasar sekolah. Dari 55.000 lebih warga yang belum mendapatkan atau belum terdata sebagai bisa dikatakan belum terdata sebagai warga Kota Makassar karena tidak memiliki nomor induk kependudukan. Dia sudah terdata. Jadi dia sudah masuk di dalam jumlah penduduk yang hampir 1,5 juta jiwa. Tetapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Di antaranya jadi itu bisa saja adalah warga yang sudah dewasa, tapi memang belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik. Kemudian juga adalah anak-anak yang beranjak dewasa, anak-anak yang lewat umur 17 tahun. Itu semua yang menambah jumlah warga kita yang wajib KTP tetapi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Nah, salah satu strategi kami adalah kami menyasar sekolah-sekolah menengah. Karena asumsi kami bahwa konsentrasi masyarakat kita atau anak-anak kita yang berusia 17 tahun ke atas itu kebanyakan ada di sekolah menengah, baik itu SMA, SMK maupun madrasah aliyah. Maka kami berkoordinasi dengan pihak Dukcapil Provinsi untuk memfasilitasi kami berhubungan dengan Dinas
Pendidikan Provinsi yang dalam hal ini memang membawahi pembinaan untuk sekolah-sekolah menengah. Alhamdulillah hasil koordinasi kami, maka Pak Sekretaris Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi itu kemudian mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh sekolah menengah untuk bisa memfasilitasi muridnya agar bisa dapat direkam biometriknya oleh Dinas Dukcapil setempat. Jadi berlaku untuk 24 kabupaten kota termasuk Kota Makassar. Kemudian hal ini juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama. Jadi kita sudah punya 2 surat yang menjadi dasar kita untuk bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah agar kita bisa masuk memfasilitasi siswa-siswa kita yang memang kita anggap banyak ada di sekolah yang umur 17 tahun. Baik, jadi program ini ternyata bukan hanya dilaksanakan di Makassar ya? Iya, ini kan sebenarnya program nasional. Ya, jadi kami sebenarnya menginisiasi dengan alasan bahwa untuk bisa mencapai perekaman seluruh warga kita 100%, maka kita harus mencari itu. Salah satunya adalah sekolah dan sekalian kita melakukan koordinasi, maka edaran itu berlaku untuk seluruh kabupaten kota. Berarti Anda termasuk yang menginisiasi begitu ya, dan akhirnya diberlakukanlah di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Betul. Ini begitu penting begitu ya apa yang Anda inisiasi ini, karena mengingat usia muda yang masuk 17 tahun memang sudah seharusnya mendapatkan nomor induk kependudukan dan lain-lain begitu ya. Apakah Anda sudah melakukan pendeteksian, observasi dari 55.000 untuk warga Makassar yang tidak terekam itu semuanya adalah pemula yang seperti Anda sampaikan tadi, tidak ada di antaranya yang warga dari luar yang kemudian baru masuk di warga Makassar tapi belum merekam IKTP begitu. Sebenarnya itu sudah jadi akumulasi. Jadi 56 ribu itu adalah anak-anak kita yang sudah beranjak umur 17 tahun, kemudian warga yang memang belum pernah melakukan perekaman, kemudian warga pendatang yang masuk ke Makassar yang memang belum pernah punya identitas. Akumulasi ya. Iya, jadi dia akumulasi. Tetapi asumsi kami sebenarnya untuk mencari satu persatu orang ini kan juga agak sulit. Maka kami cari konsentrasi yang cukup besar yang mudah kita dapatkan itu sebenarnya di sekolah. Iya, betul. Baik. Iya. Sejauh ini sudah dijalankan berapa banyak sekolah, karena mengingat sekolah di Makassar sendiri begitu banyak begitu ya. Sejauh ini sudah terlaksana sudah berapa sekolah dan bagaimana prospek sejauh ini? Jadi sebenarnya ya kami sudah berusaha juga untuk menghubungi sekolah-sekolah, kemudian kita juga berkoordinasi dengan kepala sekolah, bersurat, kami juga minta wilayah, jadi kepala wilayah itu membantu kami juga untuk bisa disampaikan ke sekolah setempat. Untuk saat ini baru 1 sekolah yang kami datangi karena baru merespon kami. Kemudian insya Allah hari Kamis ini kami akan masuk di salah satu sekolah lagi, dan kami berharap sebenarnya semua sekolah itu bisa menjadwalkan untuk bisa kami datangi, karena siapa yang duluan menyampaikan keinginannya kami langsung layani. Baik, teknisnya seperti apa sih di lapangan ketika ini kan sudah dilakukan di satu sekolah? Teknisnya seperti apa? Di Dukcapil datang ke sekolah tersebut, kemudian mendata siswa yang sudah masuk 17 tahun namun belum merekam identitas IKTP begitu. Jadi mekanismenya sebenarnya cukup simpel. Pada saat kita berkomunikasi dengan kepala sekolah, kita sudah menyampaikan ke kepala sekolah untuk menyampaikan ke murid-muridnya yang sudah berumur 17 tahun menyiapkan fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akte kelahirannya. Jadi cukup 2 itu saja. Pada saat dianggap sekolah sudah menganggap bahwa sudah menentukan hari di mana siswa itu juga membawa dokumen yang dibutuhkan, kami juga akan masuk ke sekolah. Nah, pengalaman yang pertama ini kita masuk, begitu siswa dilakukan perekaman, alhamdulillah statusnya menjadi PRR, jadi print ready record. Maka kalau sudah status PRR berarti kita sudah siap untuk cetak. Alhamdulillah pada hari itu 76 siswa yang melakukan perekaman di salah satu sekolah ini
kita cetakkan seluruhnya karena statusnya semua siap untuk dicetak. Jadi pada saat itu mereka melakukan perekaman dan Disdukcapil langsung mencetak KTPL-nya di tempat. Wow, luar jadi biasa. siswa langsung menerima KTPL. Kayaknya ada sebagian jadi iri nih ya. Begitu muda ya yang pemuda-pemuda yang baru 17 tahun ini kemudian didatangi. Kemudian hari itu pun terbit IKTP-nya begitu ya. Sementara ada tidak menutup mata begitu Ibu Puspa ya. Ada mungkin kalangan lain, masyarakat lain yang kemudian butuh proses yang begitu panjang dalam pengurusan IKTP yang kemudian baru selesai beberapa hari begitu. Apakah ini kemudahan yang dilakukan oleh Disdukcapil kepada pemuda atau anak yang sudah berusia 17 tahun ini tidak bisa diaplikasikan ke dalam bentuk yang lain, dalam hal ini menyasar masyarakat umum begitu yang memang ada kepentingan untuk mengurus IKTP? Jadi sebenarnya selain melakukan jemput bola di sekolah, kami juga sebenarnya dari tahun lalu, dari tahun-tahun sebelumnya itu menyasar wilayah-wilayah permukiman. Jadi kita datangi, stay di satu tempat misalnya di kantor kelurahan ataukah di balai kelurahan atau kecamatan, kemudian masyarakat yang datang kalau sudah perekaman kemudian statusnya dia PRR atau siap cetak dan siap blanko, maka kami langsung terbitkan KTP elektroniknya. Alhamdulillah memang saat ini Bapak Dirjen Dukcapil itu sudah memerintahkan kami untuk segera melakukan perekaman dan stok blanko KTPL itu disiapkan oleh Dirjen Dukcapil. Maka kami giat melakukan perekaman. Kalau stok kita cukup, maka kami akan cetakkan. Nah, kondisi sekarang ini kita punya stok blanko, maka kami langsung cetakkan ke siswa. Ini ditargetkan akan rampung sampai kapan? Dan tadi disampaikan akan menyasar seluruh sekolah di Makassar begitu. Ini targetnya kapan? Untuk kemudian 55.000 warga yang belum terekam identitasnya di IKTP ini bisa selesai? Sebenarnya kalau target seharusnya 55.000 itu kita selesaikan tahun ini. 2020? Iya, 2020 harusnya. Tetapi kami juga tidak bisa melakukan sepenuhnya seperti itu kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat. Karena kami tidak akan mungkin dapat semuanya kalau masyarakat juga tidak aktif. Apakah misalnya kami yang turun ke lapangan atau bagi masyarakat yang memang tidak kami sasar ya, bukan sasaran utama, maka bisa mengakses layanan kami yang ada di kecamatan masing-masing. Jadi kami berharap sebenarnya kerja-kerja ini bukan hanya kami semata, tetapi kami juga butuh masyarakat yang berpartisipasi aktif untuk bisa membantu sehingga angka perekaman kita bisa lebih tinggi, bahkan mungkin tidak ada lagi wajib KTP kita yang sudah tidak punya KTP elektronik sebenarnya. Diharapkan tidak ada lagi warga wajib KTP yang tidak memiliki KTP elektronik begitu ya. Betul. Jadi Anda tentunya harus berpartisipasi begitu ya. Jikalau dinas terkait sudah melakukan jemput bola, warga juga diharapkan untuk turun tangan untuk menyampaikan begitu kepada pihak instansi terkait untuk menyampaikan apa yang kemudian menjadi kendala dan kepengurusannya bagaimana agar bisa semuanya warga yang sudah terdata sebagai warga Makassar memiliki KTP elektronik. Baik, apa kemudian relevansi antara perekaman data IKTP siswa 17 tahun yang sudah harus memiliki KTP yang dilakukan oleh Disdukcapil dengan pilkada? Tentu ada kaitannya. Setelah ini akan dijawab oleh Kadis Dukcapil. Setelah jeda tetap bersama kami di Kompas Sulsel. Kita lanjutkan kembali sesi dialog dalam Kompas Sulsel membahas terkait dengan Dukcapil yang menyasar perekaman IKTP ke sejumlah sekolah untuk kemudian tadi dikatakan ada 55.000 warga Makassar yang terdata sebagai warga Makassar tapi belum memiliki IKTP atau KTP elektronik. Baik, kita lanjutkan lagi bersama dengan Kadis Dukcapil Kota Makassar, Ariati Puspasari Abadi. Ibu, tentu perekaman ini sangat erat kaitannya dengan pemutahiran data yang akan dilakukan oleh pihak KPU dalam rangka menghadapi pilkada di September 2020 mendatang begitu. Adakah koordinasi yang akan dilakukan antara Dukcapil dengan pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk kemudian membantu KPU mendapatkan data terupdate, data terbaru terkait dengan pilkada? Ya.
Jadi sebenarnya memang kita sudah punya kerjasama antara KPU dengan Dukcapil untuk mensupport data pemilih yang ada di Makassar. Jadi kami dengan gerakan yang kami lakukan, program-program seperti perekaman ini akan memvalidasi data kami yang ada di Dukcapil, sehingga KPU sebenarnya akan lebih mudah kalau melakukan validasi ataupun updating terhadap data yang kami miliki. Jadi mungkin jadwalnya di KPU tersendiri, tetapi kami di Dukcapil sebenarnya setiap hari database kependudukan itu terupdate, termasuk sebenarnya warga-warga kita yang sudah meninggal. Ini juga menjadi catatan penting sebenarnya. Pada saat pelaksanaan pilkada ya atau pemilu, biasanya ada selentingan ataupun ada informasi bahwa kok kenapa warga kita yang sudah meninggal tapi masih tetap ada tercantum di dalam daftar wajib pilih. Nah, ini yang juga harus diinformasikan kepada masyarakat bahwa kami di Dukcapil itu tidak akan mengeluarkan seorang warga kalau tidak ada bukti atau laporan keluarganya bahwa keluarga ini sudah meninggal. Jadi harus diinformasikan ke warga bahwa jika ada anggota keluarganya yang meninggal, maka segera laporkan ke Dukcapil untuk kami perbaharui datanya atau kami hapus dari database. Karena jika itu tidak dihapus, maka pada saat KPU mengambil data untuk diverifikasi kembali sebagai wajib pilih, maka akan keluar kembali. Akhirnya terjadi lagi apa yang sering kita dapatkan, ada seseorang yang sudah meninggal tapi mendapatkan panggilan undangan untuk karena mencoblos. Keluarganya sendiri tidak menghapus database-nya di Dukcapil, jadi harus dilaporkan ke Banyak yang kemudian tidak mengetahui prosedur itu, Bu Puspa. Ada masyarakat yang belum mengetahui bahwa ketika ada keluarga yang meninggal, maka diberikan instruksi untuk melapor ke melapornya ke Disdukcapil atau aparat pemerintah setempat. Jadi dasarnya adalah pada saat warga ini meninggal, biasa kan ada pengantar dari RT RW untuk kemudian dapat surat keterangan kematian dari kelurahan. Kami sebenarnya sudah punya aplikasi yang kami tempatkan di seluruh kelurahan bahwa jika ada warganya yang melaporkan meninggal, maka mohon dilaporkan secara online, tetapi harus berkasnya lengkap. Karena apa? Kita juga harus hati-hati mematikan orang. Harus ada dokumen, mematikan satu orang itu tidak mudah, karena harus punya dokumen lengkap. Karena kami, kalau misalnya kami salah mematikan orang padahal orangnya masih hidup, maka kami akan dituntut. Kenapa mematikan orang? Jadi harus lengkap dokumennya. Dan di Dukcapil itu, selain kami menerbitkan akte kelahiran, pada saat warga meninggal juga kami keluarkan akte kematiannya, sehingga ini menjadi dasarnya bagi ahli waris atau keluarganya yang menjadi bukti bahwa memang keluarganya sudah meninggal dan dibuktikan dengan akte kematian. Dari keterangan Ibu Puspasari selaku Kepala Dinas Disdukcapil ini tentunya ada pengetahuan tersendiri. Kadang kita melihat pemberitaan menjelang pilkada yang kemudian sudah meninggal masih mendapatkan undangan untuk mencoblos dan lain-lain. Kemudian muncullah pemikiran bahwa ini tidak benar ini pendataannya dan lain-lain. Padahal ini ada keterlibatan dari pihak keluarga yang tidak melaporkan anggota keluarga yang sudah meninggal, sehingga masih tetap mendapat data. Sekali lagi, untuk anggota keluarga yang sudah meninggal, anggota keluarga lainnya harus memberitahukannya kepada pihak Disdukcapil untuk memperbarui data terbaru. Ini menjadi pedoman yang akan dilakukan oleh pihak KPU begitu, untuk memberikan surat undangan terkait dengan pilkada begitu. Ibu, apa kendala yang dihadapi sejauh ini oleh pihak Disdukcapil terkait dengan upaya agar warga ini semuanya mendapatkan KTP elektronik begitu? Kendala yang paling utama sebenarnya yang kami alami selama itu adalah ketersediaan belangko. Ketersediaan belangko. Iya, makanya masalah itu saja tapi alhamdulillah saat ini sebenarnya memang kita sudah mulai pelan-pelan didistribusi keping belangko untuk Makassar, tetapi memang tidak sekaligus. Ya, jadi kita juga bertahap sehingga kami juga mencetak untuk warga itu bertahap. Kemudian kendala yang lain adalah partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan perekaman. Jadi selain belangko yang biasanya minim tersedia, masyarakat juga kadang yang tidak
aktif melaporkan. Kadang nanti pada saat mereka perlu saja, nanti sudah terdesak, baru mereka buru-buru ke Dukcapil dan langsung seketika itu minta diselesaikan. Ini juga menjadi persoalan. Mau instan sudah terlambat mengurus, selalu mintanya cepat. Prosedur yang sewajarnya, yang mungkin ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Disdukcapil dalam proses pengurusan IKTP, idealnya bisa selesai berapa lama? Sebenarnya itu tadi, contohnya di sekolah. Kalau misalnya semua terpenuhi ya, kita punya belangko, kemudian jaringan dari pusat ini lancar, maka pada saat dia perekaman, kemudian tidak lama ya, kurang lebih 10-15 menit, paling lama 1 jam, statusnya PRR, ya print ready record, maka kami bisa langsung cetakkan. Itu kalau kondisi normal. Belangko ada, jaringannya lengkap, ya jaringannya bagus, maka begitu setelah selesai perekaman, kita tunggu sebentar, keluar status PRR, kami cetak. Sepanjang dokumen persyaratan lengkap. Ya, itu pasti. Itu dia dokumen persyaratan apa aja dokumen sih persyaratannya, untuk pengurusan IKTP begitu? Kalau IKTP cuman kartu keluarga dan akte kelahiran atau ijazah, ya. Jadi itu saja yang kita siapkan. Baik. Jadi warga Makassar ada yang biasa mengeluh pengurusan IKTP lama dan lain-lain. Ya tentu kembalikan lagi ketika Anda sudah melengkapi semua dokumen persyaratan itu bisa akan selesai begitu. Tapi sejauh ini bagaimana untuk di kantor Disdukcapil? Apakah masih terjadi antrian di sana? Iya. Jadi sebenarnya sebelumnya kondisi masyarakat yang antri itu normal. Tetapi setelah ya minggu ini kami punya stok belangko, masyarakat berbondong-bondong. Saya tinggalkan kantor sebelumnya itu sudah dalam kondisi padat sekali, karena masyarakat sudah semakin dapat informasi bahwa sudah ada stok belangko, maka mereka menukarkan suketnya. Saya juga mau informasikan bahwa kondisi Makassar sekarang, jumlah suket yang beredar dan dipegang oleh masyarakat kita itu ada di angka 93.000. Banyak sekali ya, 93.000 surat keterangan pengganti IKTP pada saat belangko tidak ada ya. Betul, artinya kita butuh saat ini jumlah keping belangko itu 93.000. Dan itu belum bisa dipenuhi semuanya. Jadi kami harus bertahap menjemput ke Dirjen Dukcapil untuk. Yang penting di sini tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang kemudian tidak mengerti bahwa suket yang ia dapatkan itu sebenarnya berlaku sama seperti IKTP begitu. Ya, cuman ada masa berlakunya. Tetapi di seluruh layanan publik, termasuk BPJS, imigrasi, perbankan, pokoknya semua yang butuh KTP elektronik itu tergantikan dengan adanya suket. Baik. Jadi berarti dalam hal ini bagi masyarakat yang masih memegang suket, kemudian ini menukarkan ke belangko IKTP, jadi diperbolehkan saat ini? Bisa. Karena stok belangko mumpung ada? Iya, bisa silahkan, tetapi kami juga mengatur flow-nya karena kita atur flow-nya. Jadi kami sudah tentukan karena kami dua tempat melakukan pencetakan, di PTSP yang melayani 8 kecamatan dan di Capil Alauddin yang melayani 7 kecamatan. Kami juga atur harinya. Hari ini misalnya melayani kecamatan Rapocini dan Tamalate. Itu untuk mengatur supaya masyarakat tidak terlalu membludak. Jadi ketika jadwal hari ini tidak termasuk dari kecamatan ini tidak dilayani? Iya, untuk sementara kalau kondisi masyarakat penuh. Kalau begitu informasi penting untuk membagikan yang di kantor Disdukcapil 7 kecamatan apa saja dan hari apa saja, kemudian yang di Dinas Terpadu Satu Atap itu PTSP itu 8 kecamatan apa saja, kemudian ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat agar supaya mereka mungkin bisa menyesuaikan ketika ingin datang memberikan mengurus itu. Sudah dapat informasinya? Sudah dapat. Jadi untuk kantor Dukcapil Alauddin yang melayani 7 kecamatan,
Hari Senin itu melayani Kecamatan Biringkanaya, hari Selasa Kecamatan Rapocini dan Kecamatan Tamalate, hari Rabu Kecamatan Panakukang, hari Kamis Kecamatan Manggala, dan hari Jumat itu Kecamatan Tamalan Rea. Itu untuk di kantor Dukcapil Alauddin. Untuk PTSP yang lokasinya ada di Balai Kota, melayani 8 kecamatan. Hari Senin melayani Kecamatan Bontoala dan Wajo. Hari Selasa Kecamatan Makassar dan Kecamatan Talo, hari Rabu Kecamatan Mariso dan Kecamatan Ujung Tanah, kemudian hari Kamis Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Ujung Pandang, dan hari Jumat kita kembali Kecamatan Makassar dan Kecamatan Talo. Kenapa 2 kali kami layani ini? Karena ini penduduknya cukup besar. Iya. Oke, jadi itu tadi data yang penting untuk disampaikan. Jadi ketika warga satu kecamatan datang mengurus, namun bukan jadwalnya di hari itu, akan diarahkan untuk datang di hari jadwalnya. Sesuai jadwal, karena kita juga tidak mau masyarakat itu juga berdesak-desakan dan tidak nyaman dalam pelayanan. Petugas juga tidak nyaman melayani, masyarakat lebih-lebih pasti tidak akan nyaman dilayani di sana. Oke, baik. Untuk kemudian mendapatkan informasi itu, jangan sampai bisa kemudian di kecewa. Website kami. Oke, ada websitenya, bisa dikunjungi di mana? www.dukcapilmakassar.co.id. Di situ lengkap. Untuk melihat informasinya begitu ya. Terakhir, Ibu Kadis, silakan Anda sampaikan harapan dan himbauan terkait dengan pengurusan IKTP dan lain-lain agar kemudian warga Makassar wajib tertib administrasi tentunya. Iya. Saya berharap kepada seluruh warga Kota Makassar untuk segera melakukan perekaman bagi masyarakat yang memang sudah menjadi wajib KTP tetapi belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik. Kemudian kami juga memberikan pelayanan bagi warga yang 3 kategori, difabel, kemudian lansia, dan orang tua. Itu kami berikan prioritas untuk kami datangi door to door ke rumahnya, karena kami anggap yang bersangkutan tidak bisa mengakses layanan kami. Kemudian satu lagi yang menjadi penting adalah seluruh dokumen kependudukan yang dihasilkan oleh Dukcapil itu free atau tidak berbayar. Sehingga jangan mempercayakan pengurusan dokumen ini kepada orang lain ataupun calo, karena kita juga setengah mati menekan calo, tetapi kalau masyarakat yang memberikan ruang, maka kita juga agak kewalahan untuk menghadapi itu. Kami apresiasi apa yang Anda lakukan begitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan tentunya masyarakat Makassar tertib administrasi, pengurusannya juga mudah di bawah kepemimpinan Anda begitu, dan tentunya berharap Makassar juga masyarakatnya sadar akan pentingnya administrasi kependudukan ya. Terima kasih Ibu Aryati Puspasari Abadi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, sudah hadir di Studio Kompas di Makassar. Sama-sama.